Perkenalkan, nama saya Gloria Audrey Audrianti, NIM 1810416629, kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Dan kali ini saya akan menjawab soal UAS Perilaku Konsumen yang terdiri dari dua bagian, yaitu soal bagian A dan soal bagian B. Untuk pertama, saya akan menjawab soal bagian A. Soal yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam perilaku konsumen? Jawabannya, 14 kali saya hadir dalam mata kuliah perilaku konsumen. Mengapa saya harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Karena untuk memenuhi nilai mata kuliah perilaku konsumen di semester 5 ini, dan agar dapat mengikuti ujian perilaku konsumen. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh dengan mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, tugas yang pertama adalah membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen beserta jawabannya. Tugas kedua, mencari dan meringkas mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Contohnya, ingin membeli sepatu dalam banyak pertimbangan sebelum membelinya. Tugas yang ketiga, mencari materi pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen dan mencantumkan link YouTube dan isi ringkasan dalam link YouTube tersebut. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui classroom? Manfaat yang saya peroleh dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu karena di classroom mempunyai tenggat waktu dalam pengumpulan tugas perilaku konsumen. Dan manfaat dari tugas yang saya kerjakan adalah dapat mengetahui apa yang dimaksud psikologi konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dalam pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian dapat mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Dan saya akan menjawab soal bagian B. Jawabannya di bawah ini dengan terperinci dan benar. Soal yang pertama adalah sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, yang pertama, faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor personal seringkali dipengaruhi oleh motif sosiogenis atau sering juga disebut motif sekunder sebagai lawan dari motif primer atau motif biologis. Yang kedua, faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, faktor genetik dan faktor endogen. Yang keempat, faktor oksigen dan faktor dari luar individu. Yang keempat, faktor-faktor lain, yaitu susunan saraf pusat, prestasi, dan emosi. Soal yang kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Seorang penjual sebelum mengenal langganan-langganannya harus lebih dulu mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa apa yang dijualnya, dilihat dari kepentingan calon pembeli. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Dilihat dari golongan apakah, bagaimana sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Hal ini penting sekali. Kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apa, bagaimana sifatnya, dan lainnya. Yang keempat, kepribadian penjual. Kepribadian penjual yang baik ditunjukkan dengan mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kejujuran.
suka menolong, semangat, ketepatan atau kedisiplinan, ingat dan berpikir positif, dapat mencari penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pembeli dan dapat mengakui kesalahan yang dilakukan. Soal yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembeli. 5 langkah pengambilan keputusan ini adalah: yang pertama, identifikasi masalah dan ketidakjelasan atau uncertainties. Misal, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, kita ingin menaikkan harga jual dari produk atau jasa kita. Jika berhasil, maka pendapatan kita akan naik. Tetapi jika menyebabkan calon pelanggan tidak mau membeli, maka malah menurunkan pendapatan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kita bisa bertanya kepada sales apakah harga baru tersebut dapat diterima oleh calon pelanggan, atau lihat juga bagaimana pesaing-pesaing Anda mengerjakan printing. Kita juga perlu mengadakan survei pasar apakah calon pelanggan kita bersedia membeli dengan harga yang baru tersebut. Yang ketiga, membuat prediksi kemungkinan yang terjadi. Pada tahap ini, pemikiran alternatif yang mungkin. Silahkan membuat anggaran kenaikan pendapatan dengan harga baru tersebut pada setiap alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan dari alternatif yang ada. Silahkan membuat alternatif keputusan termasuk beberapa pilihan harga baru. Bisa juga ada pilihan harga lama tetapi spesifikasi dikurangi hingga mengurangi biaya produksi. Pastikan juga tidak ada bias dalam pemikiran kita. Pastikan kita mengambil keputusan dengan objektif. Dengan pemikiran yang matang, silakan mengambil salah satu alternatif keputusan tersebut. Yang kelima, mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat. Membandingkan hasil dengan prediksi yang telah kita buat dan melakukan evaluasi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah tepat 100%. Jika perlu ada perbaikan, kita dapat memperbaiki langkah-langkah supaya menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, saya akan lanjutkan dengan soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli atau dimiliki. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Faktor kebudayaan terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal nomor 6, sebutkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor produksi. Yang keempat, faktor psikologis. Soal nomor 7, apakah yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis atau bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe piknis adalah pada umumnya mempunyai bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek, dan wajahnya bulat lebar. Karakter tipe ini menunjukkan sifat peramah, suka berbicara, tenang, suka humor. Ada pula yang sifatnya pendiam, baik hati, serta praktis, energik. Cara menghadapi melayani konsumen dengan tipe ini adalah: perhatikan suasana hatinya dan usahakan untuk berbincang jika ia menghendakinya. 2. Lakukan percakapan yang menarik, ramah, dan sedikit humor. 3. Jangan mengadakan debat kusir karena mereka pada umumnya pandai bersilat lidah. 4. Untuk tipe piknis yang pendiam, sebaiknya beri perhatian dengan mengucapkan misalnya, ada yang perlu dibantu, ibu atau bapak?
Seperti itu. Yang kelima, jika mereka menunjukkan perilaku tertentu yang kurang pantas didengar, janganlah dipersoalkan karena mereka suka guyon atau humor. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Sedangkan saya akan menjelaskan tipe atletis. Tipe atletis bentuk badan yang kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar. Wajahnya bulat telur atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak, tetapi penampilannya kalem, jarang humor, dan mempunyai sifat tidak lekas percaya atau kaku. Cara menghadapinya atau melayani adalah: yang pertama, hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Yang kedua, berilah kesan seolah-olah mereka yang pandai. Yang ketiga, bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis dan kalau kemungkinan dengan alat peragaan karena mereka umumnya tidak cepat percaya. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pembeli analitis ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Tipe ini cenderung sangat detail terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang dijual dan biasanya tipe ini juga menekuni bidang usaha atau pekerjaan di bidang akuntan, insinyur, bankir atau apapun yang berkaitan dengan angka. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa Anda, misalnya seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, dan pelayanan sesudah pembelian, dan lain-lain. Soal nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan, lanjut usia, dan bagaimana cara menjelaskannya. Pembeli lanjut usia adalah umumnya kelompok yang memiliki pola pikir yang sesuai dengan pengalaman hidupnya. Seringkali penampakan dan tingkah laku seolah-olah mereka adalah yang terpandai. Penjual sering dianggap sebagai anak kecil yang tidak mengetahui apapun, seperti anak yang baru lahir. Tidak bisa mengikuti perputaran zaman sehingga sering menanyakan barang-barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Bahkan mungkin barang tersebut sudah berubah bentuk ataupun kualitasnya, sehingga seringkali gagasan mereka terasa kulot. Tidak terburu-buru dalam membeli barang, bahkan senang berbincang-bincang dulu dengan penjual untuk sekedar meluapkan kesunyian di rumah. Kehidupan sekarang dirasakannya amat tidak menyenangkan sebab zaman sekarang adalah zaman tergesa-gesa. Mereka umumnya bertindak lamban dalam membeli barang. Bersikap tenang dan ramah, terutama kaum wanitanya, cenderung untuk menunjukkan rasa keibuannya kepada yang lebih muda, juga kepada pelayanan toko. Cara yang terbaik untuk memperlakukan pelanggan lanjut usia adalah: yang pertama, harus menyisihkan waktu untuk melayaninya, penuh pengertian dan kesabaran disesuaikan dengan kecepatan gerak pelangganan. Yang kedua, dengarkan nasihat-nasihat mereka dengan baik dan jangan secara langsung mencoba berdiskusi tentang zaman gemilang yang telah lampau. Yang ketiga, bila harus menasihatinya, janganlah berbuat seolah-olah nasihat tersebut datangnya dari orang yang lebih muda. Tetapi coba usahakan kesan bahwa nasihat tersebut datang dari orang yang sebaya dengannya. Misalnya, menurut nenek saya barang ini amat baik mutunya. Yang keempat, dapat juga meminta tolong kepada penjual yang agak lanjut usia sebab biasanya pelanggan akan lebih percaya.
Cara ini bisa dipakai jika langganan merasa dirinya yang paling pandai atau langganan merasa sukar mengambil keputusan. Terima kasih, saya sudah menjawab soal bagian A dan bagian B. Sekian dari saya, terima kasih.